Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan faedah-faedah yang kita ambil dari kitab Al-Fawaid karangan Imam besar Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada faedah yang ke-13 dan juga faedah yang ke-14, telah kita jelaskan mengenai dua hak Allah. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ubudiyahnya seorang hamba, beribadatan seorang hamba kepada Allah dalam perintah-perintah Allah, demikian juga dalam larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang intinya ketika berkaitan dengan perintah maka dilaksanakan dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika berkaitan dengan larangan, maka kita berusaha menjauhi larangan tersebut karena takut dari adab Allah, takut dari kemurkaan Allah, dalam rangka mengagungkan Allah dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun peribadatan dalam qadha Allah Subhanahu wa ta'ala atau takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika itu berkaitan dengan musibah, maka kita berusaha untuk bersabar menghadapi musibah tersebut, atau bahkan bisa ridho terhadap musibah tersebut, atau naik tingkatan yang tertinggi yaitu bersyukur ketika mendapatkan musibah. Kemudian ketika takdirnya berupa al-ma'aib, yaitu dosa-dosa yang kita lakukan, maka hendaknya kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian melepaskan diri dari dosa tersebut, kemudian berusaha untuk segera memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh perendahan diri kepadanya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan mengenai ubudiyah seorang hamba ketika mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubudiyah dalam menghadapi nikmat-nikmat Allah. Beliau Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa amma ubudiyatun ni'ami fa ma'rifatuha wal i'tirafu biha awalan. Adapun ubudiyah dalam menghadapi nikmat, peribadatan seorang hamba dalam menghadapi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala bisa diwujudkan dengan cara mengenal nikmat tersebut, mengakui nikmat tersebut terlebih dahulu. Tsummal iyadu bihi ay yaqa'a fi qalbihi nisbataha wa idafataha ila siwahu. Kemudian setelah itu hamba tersebut memohon perlindungan kepada Allah agar hatinya tidak terjebak menisbatkan atau menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah. Allah yang berikan nikmat, malah justru dia mengatakan, oh ini nikmat dari si fulan, oh ini dari si A, dari si B, si C, dan seterusnya. Wa idza fataha ila siwahu, dia menyandarkan nikmat tersebut, menganggap nikmat tersebut berasal dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana sababan minal asbabi, walaupun memang makhluk itu merupakan sebab atau perantara datangnya nikmat tersebut. Fahuwa musabbibuhu wa muqayyimuhu, akan tetapi Allah lah yang menjadikannya
menjadikan makhluk itu sebagai sebab. Fan ni'matu minhu wahdahu bikulli wajhin wa'tibarin. Intinya dengan kata lain, dilihat dari cara pandang atau sudut pandang manapun, maka seluruh nikmat itu berasal dari Allah, satu-satunya Rabb atau Tuhan pemelihara makhluk hidup. Kemudian berikutnya, tsumma tsana'u biha alaihi. Kemudian tingkatan selanjutnya dalam ubudiyah ini adalah seorang hamba memuji atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, wa mahabbatuhu alaiha, dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala karena pemberian nikmat tersebut kepadanya, wa syukruhu bi ayyasta'milaha fi ta'atihi, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempergunakan segala nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketika seseorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur atas segala nikmat tersebut. Syukur itu bisa dilakukan dengan hatinya, dengan ucapan lisannya, dan juga anggota badannya. Hatinya dengan mengakui, dengan mengenal nikmat tersebut adalah berasal dari Allah. Dia berlindung dari menisbatkan nikmat tersebut atau menganggap nikmat tersebut dari selainnya. Kemudian lisannya dia berusaha menyanjung Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat tersebut, dan anggota tubuhnya menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh melanjutkan mengenai rahasia-rahasia syukur nikmat ini. Wa min lataifit ta'abbudi bin ni'ami ayyastakthira qalilaha alaihi, dan di antara rahasia-rahasia kelembutan ubudiyah, peribadatan seorang hamba dalam menghadapi nikmat Allah, di antaranya adalah hamba itu menganggap sedikit nikmat yang didapatnya sebagai kenikmatan yang banyak, sebagai anugerah yang sangat banyak. Dan kebalikannya, wa yastaqillu katsiru syukrihi 'alaiha, dan sebaliknya dia menganggap ungkapan syukurnya yang dia lakukan sering kali, syukurnya yang banyak kepada Allah, sebagai bentuk atau rasa terima kasih yang terlalu sedikit. Wa ya'lamu annaha wasalat ilaihi min sayyidihi min ghairi thamanin badalahu fiha, dan dia juga menyadari bahwa nikmat tersebut didapatkan dari Rabb-nya itu secara cuma-cuma, tanpa membayar apapun, gratisan, tanpa membayar, tanpa harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Wala wasilatin minhu tawassala biha ilaihi wala istihqaqin minhu laha. Bahkan dia juga menyadari tidak ada sesuatu pun yang dijadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat tersebut, dan bahkan wala istihqaqin minhu laha, bahkan tanpa ada hak baginya atas nikmat itu, akan tetapi Allah tetap memberikan nikmat tersebut kepada para hambanya. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Wa annaha lillahi fil haqiqati la lil abdi, dan dengan mengetahui bahwa nikmat itu hakikatnya semuanya adalah milik Allah dan bukan milik hambanya. Fala taziduhun ni'amu illa inkisaran wa dhullan wa tawadu'an wa mahabbatan lil mun'imi. Maka seorang hamba yang mengetahui dengan benar hakikat nikmat,
maka pemberian Allah atau nikmat Allah yang diberikan kepadanya akan semakin menambah, akan membuatnya semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghina, merendahkan dirinya, dan tawadhu disertai cinta dia kepada yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama jaddada lahu ni'matan ahdatsa laha 'ubudiyatan wa mahabbatan wa khudu'an wa dhullan. Maka setiap kali Allah memberikan nikmat yang baru lagi, maka hamba tersebut ia semakin meningkatkan pengabdiannya, ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaannya dia, kepatuhan dia, dan kerendahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama ahdatsa lahu qabdan ahdatsa lahu ridha. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menghentikan salah satu nikmatnya, mengambil salah satu nikmatnya, maka hamba tersebut selalu menunjukkan keridhaannya. Tidak perlu bersedih hati, tidak perlu gundah gulana, tidak perlu gelisah. Wa kullama ahdatsa dzamban ahdatsa lahu taubatan wa inkisaran wa i'tidaran. Dan demikian pula setiap kali hamba tersebut berbuat dosa, ia segera untuk melakukan taubat. Dia menyesali dosa-dosanya tersebut dan juga memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fahadha huwal abdul kayyisu. Maka seperti inilah kondisi seorang hamba yang cerdas, seorang hamba yang bijak. Wal ajizu bima'zalin an dzalik wabillahi taufiq. Adapun kebalikannya, seorang hamba yang lemah, maka dirinya terlepas dari semua sifat-sifat baik tersebut. Hanya kepada Allah saja kita memohon petunjuk. Demikian saja yang bisa kita sampaikan pada poin yang ketiga ini. Poin ketika seseorang hamba mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha dengan mensyukuri nikmat tersebut dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui anggota badannya, bersyukur dengan lisannya, dan hatinya meyakini dengan sepenuhnya bahwa hakikat nikmat adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat seluruh kenikmatan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.